Anak laki-laki ini tak sengaja melihat seorang anak laki-laki kulit hitam di depannya sedang memoles sepatunya. Dia pun mengikutinya, membuang ludah ke celana pelanggannya, lalu mulai mengelap. Juga tak tahu kenapa, ketika anak lain melihat kacamatanya, mereka langsung meletakkannya di atas tanah, lalu menginjaknya. Kemudian ia menyadari, bahkan orang dewasa melakukan hal yang sama kepada dirinya. Setelah besar, pemuda itu sangat lihai dalam mengerjakan sebuah hal. Tak disangka, ia berhasil mencuri sekantong uang dari sebuah mobil bank. Ia membawa kantong itu, dan berlari menuju sebuah gang buntu. Menyadari tak ada jalan kabur, ia pun mengeluarkan senjatanya. Ternyata, itu hanyalah sebuah pemantik api. Pemuda itu pun akhirnya masuk penjara. Namun, mengandalkan IQ tingginya yang mencapai 180, ia menyusun siasat untuk bebas dari penjara. Ia mengukir sebuah sabun menjadi sebuah bentuk pistol, lalu dicat hitam dengan semir sepatu. Dengan begitu, sebuah senjata palsu pun terbentuk. Lalu ia memanggil petugas keamanan, berbohong padanya dengan berkata bahwa perutnya sakit. Setelah keluar, ia langsung menculik si petugas. Namun pemuda itu kurang beruntung. Hujan pun turun. Senjata tiruan yang ia genggam ternyata telah menjadi busa. Percobaan melarikan diri kali ini gagal. Hari itu, laboratorium sedang mencari sukarelawan untuk melakukan tes vaksin. Imbalannya berupa dimajukan tanggal bebasnya. Tentu saja pemuda itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun maju untuk yang pertama. Setelah bebas, pemuda ini tidak ada kapoknya, dan melakukan profesi lamanya kembali. Ketika ia baru akan mencuri sebuah tas, ia langsung ketahuan oleh si pemilik. Perempuan berambut panjang itu sedikit pun tidak melindungi tasnya. Keduanya tersenyum, dan mulai bicara satu sama lain. Sejak itu, pemuda itu mendapatkan kekasih pertamanya. Di hari kedua, si pemuda bersiap-siap, berdandan dengan sangat rapi, untuk berkencan dengan si perempuan berambut panjang. Ketika ingin menyalakan showernya, airnya hanya mengalir lewat keran bathtubnya. Ia ingin menutup keran itu, namun bathtubnya telah terisi air. Akhirnya ia menemukan sebuah ide. Ia menekan tombol flush di sebelah toilet, dan keran pun bisa digunakan. Ia akhirnya bisa mandi. Setelah mandi, ia mengambil baju dan sepatunya dari kulkas. Di depan cermin, ia merasa bahwa dirinya sangat tampan. Ia pun berangkat dengan sangat percaya diri. Namun karena di kantongnya tidak ada uang, mereka berdua akhirnya pergi berjalan kaki. Setelah berjalan kaki seharian, mereka berdua kembali ke rumah masing-masing. Kemudian, si pemuda kembali merencanakan sebuah aksi perampokan. Targetnya adalah sebuah bank agrikultur. Setelah mengisi sebuah slip, lalu ia berikan pada teller di sana. Yang membuat aneh, ketika mengisi slip itu, si pemuda banyak salah menulis, dan membuat si teller kebingungan. Pemuda itu tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerjemahkan padanya. Yang aku tulis adalah, letakkan sejumlah uang dalam sebuah kantong. Dan aku punya pistol. Teller itu kemudian segera memanggil manajer untuk datang. Kamu lihat yang dia tulis. Aku memiliki gudang. Satu kata itu telah menghambat nasabah lainnya. Pemuda itu menarik bajunya, memperlihatkan pistolnya. Ia ingin bertemu dengan bos mereka. Setelah sampai di ruangan si bos, ia lanjut memperdebatkan kata itu. Kesalahan dalam menulis kata menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam rencananya. Oleh sebab itu, ia tidak pernah mengaku bahwa dirinya telah salah menulis kata. Akhirnya, ia kembali masuk penjara. Ketika diizinkan untuk keluar, ia dan para tahanan lainnya menyusun rencana untuk kabur lagi. Langkah pertama adalah mencuri seragam petugas keamanan, kemudian menyamar menjadi petugas keamanan, melewati menara pengawas, dan kabur dari pintu utama. Ketika sedang bekerja, pemuda itu mulai beraksi, mengambil pakaian dalam pengawas, lalu mengenakannya. Saat jam makan, pemuda itu memberi kode kepada temannya, bahwa langkah pertama telah selesai. Kedua tahanan itu sedang saling berbisik. Merasa bahwa si pemuda sedikit tidak dapat dipercaya, mereka pun memutuskan untuk membatalkan misi. Namun si pemuda tidak tahu bahwa misinya telah dibatalkan. Ia mengambil kunci buatannya, lalu membuka pintu penjara, kabur keluar. Setelah keluar ia baru menyadari, di luar hanya ada dirinya. Tidak ada seorang pun yang memberinya pertolongan. Saat ingin kembali, ternyata sudah tidak bisa. Saat berlari kabur, ia menemukan putri si kepala lapas sedang berkencan, dan sekalian menculiknya. Kemudian ia memanggil taksi,
dan berhasil kabur. Setelah terbebas, ia pergi menemui si gadis berambut panjang. Mereka berdua bertolak ke sebuah kota terpencil dan memulai hidup baru. Pemuda itu berjanji akan merubah sikapnya dan pergi mencari kerja. Saat ia sedang tekun bekerja setiap hari, sebuah insiden terjadi. Bos wanitanya ternyata mengetahui rahasianya, lalu mengeluarkan foto si pemuda ketika menjadi tahanan. Setiap hari, sang bos mengancamnya dan meminta si pemuda agar setiap malam wajib menemaninya makan malam. Pemuda itu tak tahan lagi akan permintaan dari si bos yang tidak masuk akal. Ia berniat untuk membunuhnya. Ia merakit sebuah bom menjadi seperti lilin, kemudian mengirimnya ke si bos. Sayangnya, ia terlalu besar membuatnya menjadi tidak bisa digunakan. Ketika ingin membunuh si bos dengan pisau makan, ia malah mengambil sebuah paha ayam. Ia pun gagal lagi. Saat si bos sedang keluar, pemuda itu menggunakan kesempatan terakhirnya untuk meletakkan bom itu ke dalam ayam panggang. Namun saat diaktifkan, bom itu langsung menciptakan sebuah bunga api. Di saat yang bersamaan, si bos mengambil 2 batang lilin. Lilin yang romantis. Mengapa ini terlihat tidak asing lagi? Tak bisa apa-apa lagi, pemuda itu hanya bisa membawa si perempuan berambut panjang untuk melanjutkan hidupnya menjadi seorang buronan. Ia mengambil dari dalam dompet sebuah sosis satu-satunya yang tersisa. Keduanya bersama-sama menikmati makan siang yang sangat terbatas itu. Pemuda yang kehilangan arah itu berencana mencari beberapa rekan untuk merencanakan sekali lagi sebuah aksi perampokan. Target kali ini tetaplah sebuah bank agrikultur. Ia pun mulai berbincang dengan orang di belakangnya, selayaknya seorang mata-mata yang sedang beraksi. Ketika sedang menjelaskan step untuk merampok, orang di belakangnya telah pergi. Ia sama sekali tidak sadar. Ini adalah sebuah bisnis besar. Setelah 4 minggu kita bisa merampok sebanyak ratusan ribu. Kita masuk, lalu kabur. Ketika ia melihat ke belakang, ia terkejut, segera berdiri dan menjelaskan. Untungnya polisi itu hanya merasa bahwa jiwanya sedikit bermasalah dan tidak menaruh prasangka buruk padanya. Tak disangka, pemuda itu masih tetap mencari beberapa orang untuk melancarkan rencananya. Detail rencananya adalah berpura-pura menjadi kru dalam sebuah kegiatan syuting film. Kemudian rekannya mulai menanggapi serius. Hari kedua, beberapa orang itu pun mulai beraksi. Mereka mendatangi sebuah bank. Ketika baru akan melancarkan aksinya, ia menemui orang yang juga ingin merampok. Pemuda itu berkata, "Kita yang datang duluan. Bagaimana jika kalian kembali lagi esok hari?" Lawan bicaranya yang berambut klinis itu tentu saja tidak setuju. Pemuda itu kemudian mengadakan pemungutan suara, menyuruh orang lain untuk memilih mana yang lebih mereka terima kedatangannya. Saat sedang mengulur waktu, mereka semua dikepung oleh polisi. Akhirnya mereka dibawa ke sebuah penjara yang lebih ketat. Setiap hari harus menaati peraturan, bekerja dengan giat. Namun saat bekerja untuk pertama kalinya, beruntung mobilnya mogok. Memanfaatkan kesempatan ini, 6 orang yang dikunci bersama dengan si pemuda lari kabur. Mereka harus berlari dengan kompak, lalu mengambil beberapa sepeda, membuat mereka dapat kabur lebih cepat. Mereka kabur ke sebuah rumah ibu-ibu tua. Semuanya ganti baju, lalu lanjut kabur. Setibanya si pemuda di rumah, ia menemui si perempuan berambut panjang untuk membantu melepaskan rantai yang menjerat mereka. Berikutnya, si pemuda membawa orang-orang tadi untuk merampok. Ia juga masuk ke daftar 10 buronan teratas. Hari itu, si pemuda tengah berjalan. Karena kebiasaan, ia pun kembali berniat untuk mencuri. Tak disangka orang yang akan ia curi adalah sahabat SD-nya. Keduanya sudah puluhan tahun tidak bertemu. Mereka berdua saling ramah dan mulai berbincang-bincang. Meski keduanya kembali akrab, pemuda itu tetap saja memaksa kawannya untuk melepaskan jam tangannya. Meski temannya sendiri, ia tetap memalak dompetnya. Ketika dia baru akan pergi, temannya tiba-tiba ingat bahwa ia adalah seorang polisi. Karena itu, pemuda itu lagi-lagi ditangkap. Karena pemuda itu banyak sekali melakukan tindak kriminal, ia divonis 800 tahun penjara. Terhadap perilakunya selama ini, ia merasakan penyesalan yang amat sangat. Terakhir, ia hanya bertanya satu hal. Apakah hari ini sudah hujan?